Indonesia berdiri kokoh di atas fondasi hebat bernama Pancasila. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya Pancasila bisa lahir dan jadi dasar negara kita? Yuk kita telusuri bareng-bareng kisah sejarahnya. Semuanya dimulai dari sebuah sidang penting bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI digelar pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Disinilah para tokoh bangsa berdiskusi seru tentang satu hal besar, yaitu dasar apa yang paling cocok untuk Indonesia yang sebentar lagi merdeka. 3 tokoh hebat pun maju menyampaikan gagasannya, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan tepat pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah. Dalam pidato itu, beliau memperkenalkan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Nama yang sederhana, tapi maknanya luar biasa dalam, berisi tentang nilai-nilai yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Setelah sidang pertama selesai, dibentuklah sebuah tim kecil bernama Panitia 9. Mereka merangkum semua usulan dari para tokoh. Hasilnya, pada tanggal 22 Juni tahun 1945, lahirlah Piagam Jakarta, sebuah naskah penting yang berisi pembukaan Undang-Undang Dasar dan sila-sila dasar negara. Lalu diadakan sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Di sini rumusan dasar negara makin dimatangkan dan akhirnya disepakati. Dan setelah Indonesia merdeka, dibentuklah PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Disinilah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dan Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara kita. Perjalanan lahirnya Pancasila bukan cuma cerita sejarah, tapi bukti semangat para pendiri bangsa dalam menyatukan perbedaan. Kalau bicara soal nilai yang paling terasa di kehidupan sehari-hari, menurutku yang paling penting adalah persatuan Indonesia. Karena di zaman sekarang, di tengah perbedaan suku, agama, budaya, bahkan cara berpikir, kita tetap harus saling menghargai dan menjaga kebersamaan. Tanpa persatuan, kita nggak akan bisa kuat seperti sekarang. Pancasila bukan cuma diucapkan, tapi harus dijalankan. Dari hal kecil seperti menghargai teman, membantu sesama, sampai menjaga toleransi di lingkungan sekitar. Itulah kisah singkat lahirnya Pancasila dan makna besarnya buat kita semua. Semoga kita bisa terus mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa tetap semangat jadi generasi penerus bangsa yang berjiwa Pancasila.